Shalom, selamat pagi saudara. Bab lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. Apa kabar hari ini saudara? Kiranya damai sejahtera daripada Tuhan menyertai kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita saudara untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan sebelumnya kita berdoa. Bapa terima kasih. Tuhan Yesus. Tuhan kami bersyukur dalam hidup ini ada Tuhan. Kami mengucap syukur dalam hidup ini ada Tuhan yang spesial, luar biasa. Engkau begitu mudah diketemukan oleh kami. Dan saat kami mengangkat tangan Engkau selalu ada Tuhan. Bapa di surga, ajar kami menghitung hari-hari kami agar kami beroleh hati yang bijaksana. Engkau telah memberi dirimu diketemukan oleh kami Tuhan. Dan itu sangat merupakan privilege yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Dengan berseru ya Aba ya Bapa. Kami yang dulu bukan kepunyaanmu menjadi kepunyaanmu Tuhan. Tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata rasa syukur kami. Perlindunganmu luar biasa Tuhan. Bapa. Kami hanya mau menikmati satu persekutuan yang indah dengan Roh Kudus. Damai sejahtera-Mu tidak bisa dibeli dengan apapun. Sebabnya kami hanya mau mengucap syukur. Hadiahmu buat hidup kami mengalami suka. Terima kasih Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu memberkati kehidupan kami. Thank you Jesus. Thank you Bapa. Thank you Father. Thank you Lord. Thank you God. Haleluya, haleluya. Kuduskan layakkan kami Bapa. Firman dalam hidup. Terima kasih. Haleluya. Luar biasa saudara. Saya merasakan setiap kali berdoa, satu perjumpaan dengan Tuhan, ada damai sejahtera yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Sekalipun hari ini mungkin saya punya masalah yang saya tidak bisa cerita kepada siapapun. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, ingat, apapun kondisimu saat ini, asal engkau menyebut nama Tuhan, maka saudara pasti akan dipulihkan. Saudara pasti akan dipulihkan. Amin. Percaya kepada. Bahkan dalam puji-pujian, kita akan segala belenggu pasti terlepas. Amin. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab-kitab para rasul 16 ayat 19 hingga ayat yang ke-40. Di sini saya membaca bahwa Paulus dan Silas ketika mereka memuji Tuhan, ada kuasa. Kuasa yang melepaskan mereka dari belenggu. Saudara, pada hari ini ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, aku berdoa. Apapun yang menjadi belenggu hidupmu, belenggu dosa, belenggu masalah, maka puji-pujian yang kita naikkan akan membebaskan, melepas. Firman Tuhan dengan judul perikop kepala penjara Filipi dari kisah Rasul 16 ayat 19 hingga ayat 40. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka, lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh sesuai dengan perintah itu. Kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka,
Ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya, "Jangan celakakan dirimu sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa sulu, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada kami, dan engkau akan selamat, engkau dan istri rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan semua orang yang ada di rumahnya. Saudara, ketika Paulus mengusir roh tenung yang ada pada seorang perempuan di tukang tenung, tuan-tuan dari perempuan itu melihat bahwa harapan mereka mendapatkan penghasilan lenyap, maka mereka menangkap Paulus dan Silas. Mereka tidak suka penghasilan mereka itu berkurang karena tidak ada harapan, karena mereka sebenarnya mau memanfaatkan Paulus dan Silas, saudara. Lalu mereka memfitnah, mengatakan bahwa dua orang ini telah mengacaukan kota. Sebagai macam fitnah, mereka berikan sehingga Paulus dan Silas itu masuklah ke dalam penjara. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ketika di dalam penjara mereka menyanyikan puji-pujian. Hingga sendi-sendi penjara itu terbuka, belenggu-belenggu terbuka, pintu gerbang terbuka. Kira-kira tengah malam pada waktu Paulus dan Silas berdoa dan menyanyi kepada Allah, orang-orang hukuman lain pun mendengarkan mereka. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kalau engkau memiliki masalah, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai segenap baitnya yang kudus. Bapak Ibu Saudara, kenapa dikatakan segenap baitnya? Karena tubuh kita adalah bait dan kudus. Saudara perhatikan perkataan ini. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Sekalipun hari ini kau berkata, jiwaku sedang tidak baik-baik. Pikiran dan hatiku tidak sinkron dengan isi hatiku. Hatiku damai, tapi pikiranku kacau. Karena banyak masalah, di sini ada masalah, di sini ada masalah, di sini ada musuh, di sana ada musuh. Saudara, mulailah dengan masuk ke kamar doamu, masuk ke ruang doamu, berseru kepada nama Yesus. Saudara catat di sini, puji-pujian. Bukan sekedar nyanyi, bukan sekedar mazmur, tetapi puji-pujian. Mazmur ada yang merata, ada yang menyapa, ada yang mengucapkan seluruh kebenaran. Tapi puji-pujian adalah meninggikan Tuhan. Saudara meninggikan Tuhan ketika saudara terpenjara, ketika saudara difitnah. Apakah mudah? Itu tidak mudah, saudara. Tetapi pada waktu engkau terpuruk, kekuatan terbesar di dalam hidup kita adalah iman yang dibangkitkan dengan hati yang mengucap syukur. Saudara, keyakinan kita inilah, iman kita inilah yang menjadi kekuatan. Saudara, saya tidak tahu berapa banyak masalah yang saudara hadapi, berapa banyak hutang yang saudara harus kembalikan, berapa banyak problem, berapa banyak musuh yang ada di depan saudara. Ketika saudara ada di titik terendah, masuk di dalam ruang doamu. Saudara mungkin terbelenggu dengan berbagai-bagai macam dosa, kejahatan, beban, masalah, pergumulan, persoalan. Tapi biarlah hati kita tenang, duduk di kaki Tuhan. Saudara jangan pedulikan apapun. Manusia mereka-rekakan yang jahat. Tetapi Tuhan mereka-rekakan hal yang mendatangkan damai sejahtera. Damai sejahtera tidak dijual di toko, saudara. Damai sejahtera tidak bisa kita curi. Damai sejahtera itu juga tidak bisa kita izinkan iblis mencurinya. Tapi damai sejahtera kita harus cari, kejar di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus. Luar biasa dialami Paulus dan Silas. Difitnah, dimasukkan ke dalam penjara, dan mereka tetap memiliki hati yang bersyukur, memuji. Apa arti kata memuji? Giving praise, bersikap positif di tengah situasi yang negatif. Itu merupakan satu mentalitas yang luar biasa yang tidak bisa kalau tidak dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudara, puji-pujian itu mendatangkan berkat. Puji-pujian itu mendatangkan kelepasan. Puji-pujian itu mendatangkan
pembebasan di dalam hidup mereka. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu itu terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri saking dia ketakutan karena tahanan yang dia tahan itu lari. Karena ia menyangka bahwa mereka telah melarikan diri. Tetapi Paulus berkata dengan nyaring, jangan celakakan dirimu, kami masih di sini. Saudara, orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa seperti Paulus, kalau dengan tahanan-tahanan yang pikirannya tidak seperti Paulus, mereka akan ketika kepala penjara itu bawa, mereka mungkin akan ini kesempatan, mereka lari. Tapi Paulus tahu dia ada di sana, bukan karena sebuah kesalahan. Saudara, kalau kita ada masalah, jangan karena sebuah kesalahan. Kalau ada kesalahan, kita harus minta ampun. Suami saya bekerja di penjara. Di penjara itu ada orang-orang tahanan, orang-orang hukuman. Mereka ada di sana. Ada yang karena mereka memiliki masalah, ada yang karena difitnah. Tapi ada yang karena memiliki masalah, di dalam penjara justru mereka bertobat dengan sungguh-sungguh. Saudara, biarlah kita menjadi orang-orang yang sekalipun kita mengalami tekanan, penderitaan, penjara, carilah Tuhan, maka engkau akan hidup. Mungkin kita masuk di sana karena ada sebuah kesalahan, tapi ada juga karena difitnah. Tetaplah bersyukur. Puji Tuhan adalah bagian dari tetap. Karena dimanapun saudara, di titik manapun posisi saudara berada, mengucap syukur, katakan puji-pujian, katakan hal-hal yang positif di hadapan Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Amin. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Firman Tuhan yang selanjutnya, pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Ketika itu juga, ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Kepala penjara itu tadi berkata, bagaimana supaya aku selamat? Saudara, percayalah engkau dan seisi rumahmu, maka engkau akan selamat. Saudara, kepala penjara ini adalah seorang kepala keluarga yang baik. Ketika dia mengalami keselamatan, dia mendengar dan taat kepada Paulus, dan dia membawa seluruh keluarganya. Bahkan dia membawa mereka ke rumah, supaya seluruh keluarganya juga turut menjadi percaya. Dan ingat ini saudara, ketika saudara mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, satu orang selamat, percaya bahwa satu keluarga diselamatkan, buka pintu untuk Injil. Jangan cuma engkau sendiri, tapi buka pintu. Karena keselamatan itu dibutuhkan oleh semua orang. Dan janji Tuhan, ingat saudara, kalau hari ini engkau mungkin dari agama sebelumnya, engkau baru satu-satunya yang bertobat, engkau buka hati saudara, maka keluargamu yang engkau rindukan untuk mengalami pertobatan juga mereka pasti selamat. Karena Tuhan, dia punya banyak cara untuk membawa keluargamu itu di dalam keselamatan daripada Tuhan. Ia dan keluarganya memberi diri dibaptis, saudara. Memberi diri, saudara. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Setelah hari siang, pembesar-pembesar kota menyuruh pejabat-pejabat kota pergi kepada kepala penjara dengan pesan, lepaskanlah kedua orang itu. Kepala penjara meneruskan pesan itu kepada Paulus, katanya pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu, jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat. Tapi Paulus berkata kepada orang-orang itu, tanpa diadili, mereka telah mendera kami, warga negara Roma, di muka umum, lalu melemparkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam. Tidak mungkin demikian. Biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar. Pejabat-pejabat itu menyampaikan perkataan-perkataan itu kepada pembesar-pembesar kota ketika mereka mendengar bahwa Paulus dan Silas adalah orang Rom. Maka takutlah mereka. Mereka datang minta maaf, lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota itu. Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia. Dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghiburkan mereka, berangkatlah kedua rasul itu. Orang yang hidup di dalam kebenaran, orang yang hidup di dalam satu eh, kebenaran di dalam Tuhan, ada kepercayaan diri. Ketika kepala penjara itu diperintahkan oleh pembesar-pembesar kota supaya mereka dilepaskan, Paulus bilang, oh tidak semudah itu. Kami harus diadili. Jangan melepaskan kami diam-diam.
Lalu mereka memberitahukan bahwa mereka adalah warga negara Rom. Dan saudara, pejabat-pejabat kota yang mendengarkan pembesar-pembesar kota itu mengatakan bahwa mereka warga negara Rom, mereka sangat ketakutan, mereka datang untuk minta maaf. Lalu melepaskan kedua rasul ini. Saudara, orang yang hidup dalam kebenaran pasti ada pembelaan. Orang yang hidup dalam kebenaran pasti ada confidence, ada kepercayaan diri. Dan itulah para rasul yang luar biasa. Karena mereka hidup taat dengan Roh Kudus, ada otoritas. Mereka pergi ke Filipi, mereka pergi ke kota pertama di Makedonia. Mereka melakukan mujizat, Lydia disembuhkan. Dan saudara-saudara, kemudian mereka menjadi orang-orang yang mengacaukan kota. Sekalipun mereka difitnah, tapi tangan Tuhan tidak melepaskan mereka. Ingat baik-baik saudara, kalau kita taat dan melangkah dengan kuasa Roh Kudus, berjalan di dalam kebenaran, pasti ada keyakinan dan kepercayaan diri. Dan saudaraku yang diberkati, itu sebabnya orang yang taat dengan Tuhan penuh dengan kuasa. Dan ketika mereka memuji-muji Tuhan, Paulus dan Silas sama sekali tidak takut. Kita tahu itu fitnah. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Ketika engkau ada di titik terendah, pujilah Tuhan. Berikan dia kata-kata positif, mazmur yang meninggikan Tuhan. Maka beban-bebanmu pun terlepas. Kepala penjara itu bertanya, bagaimana caranya supaya aku selamat? Percayalah kepada Tuhan, engkau dan seisi rumahmu. Lalu dia memberi diri dibaptis dan mereka mengalami sukacita yang luar. Benar adanya saudara, ketika kita percaya kepada Tuhan, kita memberi diri kita sepenuhnya. Apalagi keluarga kita, semuanya mengalami Tuhan, semuanya bertobat. Itu sukacita yang luar biasa. Keluarga yang dipulihkan, keluarga yang diberkati, itu merupakan kebahagiaan yang luar biasa. Saudara tidak akan bahagia hanya karena saudara memiliki kekayaan, tapi tidak memiliki Tuhan. Tapi kalau saudara memiliki Tuhan, dan sanak saudara, keluarga Anda semuanya juga mengalami Tuhan, itu kebahagiaan yang luar biasa. Doakan keluargamu, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, dan kiranya kalau engkau menjadi buah sulung dalam keluargamu, biarlah seperti kepala penjara di Filipi tersebut. Serahkan seluruh doa dan permohonanmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau dan seisi rumahmu. Tuhan Yesus memberkati. Ada kuasa dalam puji-pujian. Sekalipun kami ada di titik terendah ketika kami memuji Tuhan, engkau Tuhan mendatang menyembuhkan. Bapak, kami mengangkat tangan, kami menyerah, kami berserah. Ada masalah-masalah yang tidak dapat kami selesaikan, tapi kami percaya ketika kami tenang, maka jalan keluar itu pasti akan selalu ada. Tuhan kiranya memberkati kami, Tuhan kiranya memberkati keluarga kami, Tuhan kiranya membawa kami pada keselamatan. Dan biarlah kami memberi diri kami untuk dipulihkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia dan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Engkau yang sakit disembuhkan, engkau yang susah dihiburkan, engkau yang berbeban berat diberikan kelegaan, engkau yang punya masalah hari ini pasti ada jalan keluar. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Selamat beraktivitas saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Shalom and God bless you.